Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Selamat siang kepada Pak Jojo yang terhormat. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai PLTU pada pompa. Nah, adapun judulnya yang kami bahas yaitu analisa kerusakan pompa OCCWP pada pembangkit listrik tenaga uap 2 kali 115 watt. Next, Kang. Oke, adapun anggota kami, yang pertama ada Didat, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Kang Furkon, yang keempat ada Kafan, yang kelima ada Salo Rizky, yang keenam ada Rifki. Next. Nah, definisi pompa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pompa, yaitu pompa adalah mesin konversi energi yang bekerja memindahkan cairan dari tempat bertekanan rendah ke tempat dengan tekanan yang lebih tinggi. Nah, dalam menjalankan fungsinya, pompa dapat mengubah energi mekanik dalam poros yang menggerakkan sudut-sudut pompa menjadi energi kinetik pada fluida, yang umumnya pompa digerakkan oleh motor, steam turbin, atau mesin. Next, Kang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pompa. Pompa terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pompa perpindahan positif dan pompa perpindahan dinamik. Pompa perpindahan positif terbagi lagi menjadi dua, yaitu pompa reciprocating dan pompa rotary. Dan pompa dinamik terbagi menjadi tiga, yaitu pompa pengaruh khusus, pompa aksial, pompa sentrifugal. Next, Kang. Nah, pompa rotari ini memindahkan fluida kerja melalui mekanisme rotari dengan menimbulkan efek vakum sehingga dapat menghisap fluida kerja dari sisi inlet dan memindahkannya ke sisi outlet. Terperangkapnya udara di dalam rotari, secara natural pompa ini akan mengeluarkan udara tersebut. Jenis pompa rotari antara lain pompa roda gigi, pompa skru, dan pompa kipas. Nah, di sini ada gambar 2 yaitu pompa kipas, pompa roda gigi, dan pompa skru. Next, Kang. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan materi selanjutnya yaitu pompa dinamik atau dynamic pump. Pompa dinamik terbagi menjadi beberapa macam, yaitu pompa sentrifugal, pompa aksial, dan pompa spesial efek atau pompa pengaruh khusus. Pompa-pompa ini beroperasi dengan menghasilkan kecepatan fluida tinggi dan mengkonversi kecepatan menjadi tekanan melalui perubahan penampang aliran fluida. Jenis pompa ini biasanya juga memiliki efisiensi yang lebih rendah daripada tipe pompa perpindahan positif, tetapi memiliki biaya yang lebih rendah juga untuk perawatannya. Pompa dinamik juga bisa beroperasi pada kecepatan yang tinggi dan debit aliran yang juga tinggi. Berikut jenis-jenis pompa dinamik. Gambar yang sebelah kiri yaitu pompa sentrifugal dan gambar yang sebelah kanan yaitu pompa aksial. Next, Kang. Nah, selanjutnya rangkaian pada pompa. Yang ini adalah gambar titik pengukuran pada horizontal equipment assembly, di mana yang satu sebelah kiri yaitu yang daerah motor ini yaitu satu bearing NDE motor, terus yang dua ini bearing DE motor, yang tiga sebelah kanan bearing DE pompa, yang empat bearing NDE pompa. Next, Kang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih pada kandidat. Selanjutnya saya yang akan menjelaskan. Di sini ada spesifikasi pompa. Nah, pertama tipenya 400 CS20. Lalu flow capacity-nya 1450 meter kubik per H. Lalu ada rotary speed-nya 1450 rpm. Lalu ada heat-nya berukuran 20 meter. Lalu ada motor power A berkekuatan 132 kW. Lalu ada motor voltage-nya yaitu 380 volt. Lalu motor ampere berkekuatan 232 ampere.
Lalu kecepatan motor speednya itu ada 1485 rpm. Lalu bearing pompanya itu menggunakan jenis SKF 6313. Nah, bearing SKF 6313 ini ada spesifikasinya lagi, di mana outer diameternya itu berukuran 140 mm, lalu inner diameter 65 mm, pitch diameter itu 102,5 mm, lalu ball diameter ada 23,8 mm, lalu ada number of ball-nya ada 8 pieces, lalu kontak angle-nya itu 0 derajat, lalu kecepatannya itu 1450 rpm dan memiliki frekuensi sebesar 24,2 Hz. Selanjutnya analisa pompa kerja pompa pada PLTU. Ini ada alat ujinya itu vibration analyzer. Lalu di sini ada diagram alirnya. Di hari pertama kita mulai, lalu menyiapkan persiapan yang dibutuhkan, lalu pengambilan data-datanya. Apabila pengambilan datanya tidak sesuai, kita balik lagi ke pengambilan ulang. Apabila hasilnya sesuai, kita analisa. Selanjutnya kita berikan kesimpulan, lalu rekomendasi buat penelitian selanjutnya dan selesai. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Rizky. Di sini saya akan menjelaskan analisa pompa kerja pada PLTU. Berdasarkan pada data pengujian vibrasi pada posisi WP di PLTU Labuan Angin pada tanggal 27 Januari 2019, didapatkan hasil high frequency detection yang berada di atas ambang batas pada bagian horizontal bearing pompa sisi DE. Jadi untuk standar dari vibrasi pompa OCCWP 2A itu berdasarkan ISO 10816 adalah 7,1 mm per second. Sedangkan hasil dari vibrasi yang terdapat pada pompa OCCWP pada saat dilakukan pengukuran adalah 13,06 mm per second, yang berarti danger atau bahaya, perlu segera ada komponen agar tidak menjadi kerusakan yang lebih ekstrim lagi. Next time. Nah, ya selanjutnya analisa masih sama, analisa pompa kerja pada PLTU. Dari gambar di atas kita mendapat data sebagai berikut. Yang pertama nilai vibrasinya itu 13,06 mm per second. Yang kedua ada amplitudo dengan nilai 9,848. Yang ketiga ada frekuensi dengan nilai 892 Hz. Yang keempat ada orde dengan nilai 5,595. Jadi kerusakan bearing dimulai ketika spektrum muncul pada frekuensi tinggi 20 kHz sampai 60 kHz sampai pada akhirnya menuju ke frekuensi rendah, di mana apabila spektrum tersebut sudah memiliki frekuensi rendah dan random, maka telah sampai pada tingkat kerusakan yang parah. Next come. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Javan yang telah memaparkan materi sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan analisa pompa kinerja pada PLTU, yaitu mengidentifikasi jenis karakteristik frekuensi pada cacat bantalan atau pada bearing. Nah, sini ada 4 persamaan untuk menghitung persamaan tersebut. Yang pertama menggunakan persamaan BPFI, yaitu singkat dari ball plus frekuensi inner rise. Nah, adapun rumusnya yaitu BPFI sama dengan MB per 2 dikali F dikali 1 ditambah BD per PD dikali Jospi. Nah, adapun hasil yang didapatkan dari data-data sebelumnya yang sudah kita ketahui yaitu 119,28 atau
4,92 dikali order. Nah, yang kedua yaitu menggunakan persamaan BPFO atau ball pass frekuensi water press. Nah, dengan rumus BPFO sama dengan NB per 2 dikali F dikali 1 dikurang BD per PD dikali Cosby. Nah, adapun hasil yang telah didapatkan dari data sebelumnya yaitu 74,53 atau 3,08 dikali order. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan persamaan FTF atau singkatan dari Fundamental Train Frequency. Adapun rumusnya yaitu FTF sama dengan F per 2 dikali 1 min BD per PD dikali Cosby. Nah, adapun hasil yang didapatkan yaitu 9,29 Hz atau 0,38 dikali order. Nah, yang keempat menggunakan persamaan BSF atau bisa kita sebut ball spin frequency. Nah, adapun rumusnya yaitu BSF sama dengan PD per 2 dikali D, PD dikali 2 dikali B per D dikali F dikali 1 dikurang BD per PD dikali kuadrat. Nah, adapun hasil yang didapatkan yaitu 48,98 Hz atau 2,02 dikali order. Next, Kang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini ada tabel analisa pompa kinerja pompa pada PLTU. Pada keterangan, berdasarkan tabel yang dispesifikasikan bearing SKF 6313, diketahui PD adalah pitch diameter, BD ball diameter, NB adalah number of ball. Dan di bawahnya ada contact angle, F adalah frekuensi, corresponding frekuensi order bisa dilihat di tabel 4. Teman-teman bisa dilihat ya, ada speed 24,2 Hz, dan yang di bawahnya lagi ada corresponding frekuensi order. Nah, sesuai dengan spesifikasi bearing SKF 6313 dan hasil perhitungan frekuensi elemen bearing didapatkan data seperti berikut. BPFI berada di frekuensi 4,92, BPPFO berada di frekuensi 3,08. FTF berada di frekuensi 0,38 dan BSF berada di frekuensi 2,02. Slide selanjutnya, Kang. Nah, di sini bisa kita lihat penyebab kerusakan bearing pada pompa. Berikut adalah diagram tulang ikan yang menjelaskan beberapa kemungkinan penyebab apa aja yang terjadi pada permasalahan bearing pompa. Yang di sini bisa kita lihat ada vibrasi sistem grease, bearing pompa, sirkulasi OCC WP, dan kebocoran bearing. Ya, itulah yang membuat bearing pada pompa bisa terjadi kerusakan. Nah, slide selanjutnya, Kang. Nah, sampai kita di kesimpulan, apa saja yang tadi telah dijelaskan teman-teman akan saya simpulkan di slide ini. Jadi, melihat data yang diperoleh dari pengambilan data dan pembahasan analisa yang telah dilakukan, kita dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Kita membaginya menjadi 4 ya. Yang pertama, kerusakan pada peralatan berputar. Dalam hal ini, kerusakan bearing pada pompa dapat dideteksi dengan bantuan spektrum vibrasi. Yang kedua, tingginya nilai vibrasi OCCWP2A setelah dianalisa terjadi kerusakan pada bearing bagian BSF atau ball spin frekuensi. Nah, yang ketiga, kebocoran yang terjadi pada sealing pada OCCWP2A merupakan penyebab terjadinya kerusakan pada bearing. Yang terakhir, dengan mendeteksi dini kerusakan pada peralatan menggunakan monitoring vibrasi dapat mengurangi cost maintenance akibat rusaknya sebuah peralatan. Slide selanjutnya, Kang. Nah, ini referensi yang kami pakai. Di sini ada
6 sumber yang kami pakai ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Referensi apa aja yang kami pakai. Jadi ada Gindar Fares 2004, Haris, Tedri A, N, McKiel N, dan lain-lainnya ya. Selanjutnya. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator Kang Fatur. Baik, terima kasih kepada Kang Furkon dan teman-teman saya yang sudah memaparkan presentasi mata kuliah MKI pada siang hari ini. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.